Hajjaj bin Yusuf lahir di Taif, sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Mekah, pada tahun 661 Masehi. Keluarganya berasal dari suku Tsaqif, salah satu suku yang cukup terpandang, namun tidak begitu berpengaruh pada masa itu. Ayahnya, Yusuf, adalah seorang guru yang memiliki pandangan keras tentang disiplin, dan dari sinilah Hajjaj tumbuh dengan pendidikan yang ketat serta kecintaan pada bahasa Arab yang mendalam. Sejak kecil, Hajjaj menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang bahasa dan tata bahasa Arab. Dia dikenal sebagai anak yang cerdas, cepat belajar, dan memiliki hasrat kuat untuk mengejar ilmu. Namun, di balik itu, ada sisi lain dari dirinya yang tumbuh, rasa disiplin yang luar biasa ketat, dan pandangan yang kaku terhadap ketertiban. Sifat-sifat ini nantinya akan membentuk karakter Hajjaj sebagai salah satu tokoh yang paling ditakuti dalam sejarah Islam. Ketika remaja, Hajjaj meninggalkan Taif dan pindah ke Mekah, tempat ia bekerja sebagai guru bahasa. Meski hidupnya sederhana, Hajjaj selalu haus akan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi seorang guru biasa. Dan keinginannya ini terjawab ketika ia mulai tertarik pada dunia politik yang saat itu sedang penuh dengan konflik antara berbagai faksi Islam. Pada usia dewasa, nasib Hajjaj berubah ketika ia bertemu dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Khalifah melihat bakat besar dalam diri Hajjaj, kecerdasannya dalam bahasa, kepemimpinannya, serta kemampuannya yang tajam dalam membaca situasi politik. Tidak lama kemudian, Abdul Malik mengangkat Hajjaj menjadi jenderal militer. Tugas pertama yang besar datang ketika Hajjaj diperintahkan untuk memimpin pasukan melawan Abdullah bin Zubair, seorang pemberontak yang menentang kekuasaan Umayyah dan mengklaim kekhalifahan di Mekah. Hajjaj menjalankan perintah dengan tangan besi. Ia mengepung Mekah selama berbulan-bulan, bahkan tidak segan-segan menyerang kota suci tersebut dengan menggunakan alat pelontar batu yang menghancurkan sebagian Ka'bah. Akhirnya, Abdullah bin Zubair terbunuh dan kekuasaan dinasti Umayyah kembali kokoh. Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi Hajjaj dalam pemerintahan. Abdul Malik memberikan Hajjaj kekuasaan besar dengan mengangkatnya sebagai gubernur Irak dan Persia, wilayah yang dikenal sangat sulit dikuasai. Di bawah kepemimpinannya, Hajjaj menumpas berbagai pemberontakan dengan kejam. Ratusan orang yang dianggap memberontak dieksekusi tanpa ampun, dan rakyat Irak hidup dalam ketakutan di bawah kekuasaannya. Namun, di balik kekejaman tersebut, Hajjaj juga melakukan banyak reformasi, terutama dalam bidang administrasi dan perpajakan, yang akhirnya menstabilkan wilayah tersebut. Di bawah perintah Hajjaj, bahasa Arab juga mengalami perkembangan penting. Dia memerintahkan standarisasi Al-Quran dengan tanda baca yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang non-Arab, sebuah langkah yang berdampak besar dalam penyebaran Islam di seluruh wilayah yang dikuasainya. Meski memiliki banyak musuh, Hajjaj bin Yusuf tetap setia kepada dinasti Umayyah hingga akhir hidupnya. Dia meninggal pada tahun 714 Masehi di kota Wasit, Irak. Kematian Hajjaj disambut dengan kegembiraan oleh banyak orang yang pernah menjadi korban kekejamannya. Namun ia tetap dikenang sebagai seorang administrator yang tegas dan efektif, serta sebagai tokoh yang telah meninggalkan jejak besar dalam sejarah Islam. Hajjaj bin Yusuf adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam, khususnya pada masa dinasti Umayyah. Ia lahir di Taif sekitar 661 Masehi dan dikenal sebagai administrator, jenderal, dan gubernur yang sangat berpengaruh. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Hajjaj bin Yusuf. Pertama, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika kekhalifahan dinasti Umayyah terancam oleh berbagai pemberontakan dan perpecahan, lahirlah dua tokoh yang memiliki peran krusial dalam membentuk arah sejarah: Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Hajjaj bin Yusuf.
Kisah mereka bukan hanya tentang hubungan antara pemimpin dan pengikut, tetapi juga tentang kesetiaan, ambisi, dan kekejaman dalam mempertahankan kekuasaan. Abdul Malik bin Marwan naik ke tampuk kekhalifahan pada tahun 685 Masehi, menggantikan ayahnya, Marwan bin Al-Hakam. Di masa pemerintahannya, kekhalifahan Umayyah menghadapi tantangan besar. Pemberontakan meluas dari berbagai penjuru, dan kekuasaan dinasti Umayyah terancam runtuh. Dalam situasi ini, Abdul Malik sadar bahwa ia membutuhkan seseorang yang tidak hanya setia, tetapi juga kejam dan cerdas dalam menjalankan misi militer serta administrasi yang diperlukan untuk menstabilkan kekuasaannya. Hajjaj bin Yusuf, yang pada saat itu telah dikenal sebagai seorang jenderal muda yang ambisius dan berani, menarik perhatian Abdul Malik. Hajjaj adalah sosok yang keras dan tidak kenal ampun dalam menegakkan disiplin. Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang kaku di Taif, dan sejak muda sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam memimpin. Dengan latar belakang inilah, Abdul Malik mempercayakan Hajjaj untuk menyelesaikan masalah paling kritis dalam pemerintahannya. Tahun 692 Masehi, tugas besar pertama Hajjaj datang. Abdul Malik mengutusnya untuk menumpas pemberontakan Abdullah bin Zubair yang mengklaim dirinya sebagai khalifah di Mekah. Kota suci itu sudah lama berada di bawah kendali pemberontak, dan Abdul Malik tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan otoritas Umayyah adalah dengan kekerasan. Hajjaj tanpa ragu menjalankan perintah ini dengan ketegasan yang brutal. Dia memimpin pengepungan Mekah selama berbulan-bulan tanpa memperhatikan keluhan atau protes terhadap serangan di tanah suci. Bahkan, ia menggunakan alat pelontar batu yang menghancurkan sebagian dari Ka'bah dalam upaya untuk mengakhiri perlawanan Abdullah bin Zubair. Akhirnya, Abdullah bin Zubair tewas di medan pertempuran dan Mekah kembali ke dalam kendali dinasti Umayyah. Berita tentang kemenangan ini membuat Abdul Malik lega, dan Hajjaj diangkat sebagai gubernur Irak, wilayah yang paling bergolak dan penuh dengan pemberontakan pada masa itu. Hajjaj pun membuktikan dirinya sebagai administrator yang efektif, namun sangat kejam. Dengan tangan besi, ia menekan semua bentuk pemberontakan di Irak dan sekitarnya. Meskipun ditakuti, Hajjaj memiliki kelebihan yang tidak bisa diabaikan. Di bawah kepemimpinannya, sistem perpajakan diperketat, pemerintahan berjalan lebih efisien, dan wilayah yang sebelumnya tidak stabil kini berada di bawah kendali yang kuat. Dia juga memerintahkan reformasi penting dalam standarisasi bahasa Arab dan Al-Quran, memastikan bahwa Al-Quran dapat dibaca dengan benar oleh umat Islam dari berbagai latar belakang, sebuah pencapaian yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Hubungan antara Abdul Malik dan Hajjaj tidak hanya sebatas urusan pemerintahan, tetapi juga dibangun atas dasar kepercayaan yang kuat. Abdul Malik tahu bahwa Hajjaj, meskipun kejam, adalah orang yang setia dan mampu menjaga stabilitas kekhalifahan. Hingga akhir masa jabatannya, Abdul Malik terus memberikan kepercayaan penuh kepada Hajjaj dalam menangani berbagai permasalahan wilayah yang ia pimpin. Setelah Abdul Malik meninggal pada tahun 705 Masehi, penerusnya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, tetap mempertahankan Hajjaj dalam posisinya. Hajjaj terus memainkan peran penting dalam pemerintahan dinasti Umayyah hingga ia sendiri wafat pada tahun 714 Masehi di Wasit, Irak. Kisah Hajjaj bin Yusuf dan Abdul Malik bin Marwan adalah kisah tentang bagaimana dua individu yang sama-sama ambisius dan tegas saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bayang-bayang kekejaman dan kekuatan, mereka berhasil mempertahankan kekuasaan dinasti Umayyah di masa-masa yang penuh tantangan. Kedua, penaklukan Sind, India. Pada awal abad ke-8, di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, Hajjaj bin Yusuf menduduki posisi strategis sebagai gubernur Irak dan wilayah timur kekhalifahan. Dari posisinya, Hajjaj melihat potensi besar untuk memperluas wilayah Islam ke arah timur, tepatnya ke wilayah Sind, yang kini merupakan bagian dari Pakistan.
Namun, misi penaklukan ini tidak sekadar soal ambisi ekspansi. Ada masalah yang lebih mendesak yang membuat Hajjaj bergerak. Semuanya berawal ketika sekelompok pedagang Muslim dan keluarganya yang melakukan perjalanan melalui laut dari Sri Lanka menuju Irak diserang oleh bajak laut di lepas pantai Sindh. Kapal mereka dibajak, harta benda dijarah, dan para wanita serta anak-anak dijadikan tawanan. Hajjaj yang terkenal dengan kebengisannya dalam menegakkan hukum merasa ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Surat-surat permohonan agar para tawanan dibebaskan pun dikirimkan kepada Raja Dahir dari Sindh, penguasa wilayah tersebut. Namun, Dahir menolak untuk mengintervensi, mengklaim bahwa ia tidak bisa mengendalikan para bajak laut yang beroperasi di luar wilayah kekuasaannya. Penolakan ini membakar kemarahan Hajjaj. Dengan hati yang penuh amarah, ia mengirimkan pasukan kecil untuk menuntut balas. Namun, upaya awal tersebut gagal karena kekuatan militer Sindh yang lebih besar dan sulitnya medan perang. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, Hajjaj menyadari bahwa ia membutuhkan komandan militer yang luar biasa untuk menaklukkan Sindh. Pilihannya jatuh pada Muhammad bin Qasim, seorang jenderal muda yang saat itu baru berusia 17 tahun, namun sudah menunjukkan kemampuan yang mengesankan di medan perang. Hajjaj mempersenjatai pasukan Muhammad bin Qasim dengan persiapan yang matang. Pasukan ini dilengkapi dengan mesin perang canggih pada zamannya, seperti menara pengepung dan katapel besar. Sebelum keberangkatan, Hajjaj memberikan perintah tegas kepada Muhammad bin Qasim, "Jangan kembali sebelum Sindh tunduk di bawah kekuasaan kita." Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim di bawah komando Muhammad bin Qasim mulai bergerak menuju Sindh melalui gurun Balukistan yang keras dan berbahaya. Dalam perjalanan yang panjang itu, mereka menghadapi tantangan berat dari iklim dan musuh. Namun, semangat pasukan ini tetap tinggi berkat kepemimpinan Muhammad bin Qasim yang karismatik, serta dukungan penuh dari Hajjaj yang terus mengirimkan bala bantuan dan perlengkapan dari jauh. Pertempuran besar terjadi di dekat Sungai Indus, di mana pasukan Muhammad bin Qasim menghadapi tentara Raja Dahir. Dahir memimpin pasukannya dengan gagah berani, tetapi kekuatan militer Sindh tidak mampu menandingi strategi cemerlang Muhammad bin Qasim dan keunggulan teknologi perang Muslim. Dengan ketepatan serangan dan keberanian yang tak tergoyahkan, pasukan Muslim berhasil mengepung dan menghancurkan pasukan Sindh. Raja Dahir terbunuh di medan perang, dan dengan kematiannya, pertahanan Sindh runtuh. Setelah kemenangan ini, Muhammad bin Qasim bergerak cepat untuk menaklukkan kota-kota penting di sepanjang Sungai Indus, termasuk ibu kota Alor. Dia tidak hanya berhasil menguasai wilayah Sindh, tetapi juga mendapatkan dukungan dari penduduk lokal yang telah lama merasa tertindas di bawah pemerintahan Raja Dahir. Muhammad bin Qasim dikenal sebagai pemimpin yang adil, menawarkan perlindungan bagi mereka yang menerima pemerintahan Muslim, serta memberikan kebebasan beragama kepada penduduk non-Muslim seperti Hindu dan Buddha. Di Irak, Hajjaj bin Yusuf memantau perkembangan ini dengan bangga. Penaklukan Sindh tidak hanya membalaskan penghinaan yang dia rasakan, tetapi juga membuka pintu bagi perluasan kekuasaan Islam ke wilayah anak benua India. Hajjaj menyadari bahwa keberhasilan ini adalah bukti dari kekuatan disiplin, kepemimpinan tegas, dan kecerdikan militernya, meskipun ia melakukannya melalui tangan Muhammad bin Qasim. Dengan penaklukan Sindh, dinasti Umayyah mencapai salah satu titik puncaknya dalam ekspansi kekuasaan. Wilayah baru ini menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan dan kekuasaan Islam yang terus meluas. Di balik kisah ini, nama Hajjaj bin Yusuf selalu dikaitkan dengan peristiwa besar ini, karena dialah yang memulai dan memastikan keberhasilannya dengan tangannya yang kokoh dan kehendak yang tak kenal kompromi. Ketiga, pertempuran melawan Abdullah bin Zubair. Pada akhir abad ke-7, dunia Islam masih terpecah belah oleh berbagai pemberontakan dan konflik politik
yang berkepanjangan. Salah satu perpecahan terbesar terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memicu munculnya berbagai klaim terhadap kepemimpinan umat Islam. Di tengah-tengah ketegangan ini, seorang pemimpin pemberontak bernama Abdullah bin Zubair muncul menentang kekhalifahan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdullah mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dan mendirikan pusat kekuasaannya di Mekah, kota suci yang dianggap sebagai jantung dunia Islam. Namun, jauh di Irak, seorang tokoh yang dikenal karena kekejaman dan keberaniannya sedang bersiap untuk menghadapi tantangan besar ini. Dialah Hajjaj bin Yusuf, seorang jenderal yang kejam namun cerdas yang sangat dipercaya oleh Khalifah Abdul Malik. Tugas besar telah diberikan kepada Hajjaj, menghancurkan pemberontakan Abdullah bin Zubair dan mengembalikan Mekah ke dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Pada tahun 691 Masehi, Hajjaj memulai perjalanannya menuju Mekah dengan membawa pasukan besar yang dilengkapi persenjataan lengkap, termasuk senjata pengepungan yang pada masa itu jarang digunakan di tanah Arab. Ketika Hajjaj tiba di Mekah, ia mendapati kota itu dipertahankan oleh pasukan setia Abdullah bin Zubair yang siap mati demi melindungi pemimpin mereka. Mekah sebagai kota suci diharapkan menjadi tempat di mana darah Muslim tidak akan tertumpah. Namun, bagi Hajjaj, misi ini adalah perintah langsung dari khalifah dan ia tidak akan mundur. Hajjaj memerintahkan pasukannya untuk mengepung Mekah. Pengepungan ini berlangsung selama berbulan-bulan, membuat penduduk kota kehabisan makanan dan air. Abdullah bin Zubair, yang dulunya merupakan sosok yang sangat dihormati di kalangan umat Islam, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa kotanya terancam hancur dari dalam. Dia berusaha keras mempertahankan Mekah, namun pasukan Hajjaj tak pernah berhenti menekan. Saat situasi semakin mencekam, Hajjaj melakukan tindakan yang mengejutkan seluruh dunia Islam. Ia memerintahkan penggunaan manjanik, alat pelontar batu, untuk menyerang Mekah. Batu-batu besar menghujani kota suci itu, dan bahkan sebagian dinding Ka'bah, bangunan paling suci bagi umat Islam, hancur terkena serangan tersebut. Tindakan ini menimbulkan kecaman dan protes dari banyak pihak, namun Hajjaj tidak peduli. Baginya, perintah Abdul Malik adalah segalanya dan tidak ada tempat yang terlalu suci jika itu menghalangi kekuasaan khalifah. Abdullah bin Zubair yang tahu bahwa pertahanan kotanya sudah tidak mungkin bertahan lama, memilih untuk berjuang hingga akhir. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin pasukan terakhirnya melawan pasukan Hajjaj. Pertempuran yang sengit pun pecah di sekitar Ka'bah, di mana Abdullah bin Zubair bertarung dengan gagah berani meskipun tahu nasibnya sudah hampir ditentukan. Akhirnya, Abdullah terbunuh di depan Ka'bah dan dengan kematiannya, pemberontakan ini berakhir. Setelah Abdullah bin Zubair tewas, Hajjaj memerintahkan pasukannya untuk membersihkan kota dari sisa-sisa perlawanan. Kepala Abdullah dipenggal dan dikirim ke Damaskus sebagai bukti kemenangan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tubuhnya digantung di Mekah sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melawan kekuasaan dinasti Umayyah. Meski tindakan ini menuai kecaman luas, Hajjaj tetap pada keyakinannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan stabilitas kekhalifahan. Dengan berakhirnya pemberontakan Abdullah bin Zubair, dinasti Umayyah berhasil mengukuhkan kembali kekuasaannya atas seluruh wilayah Islam. Hajjaj bin Yusuf kembali ke Irak sebagai pahlawan bagi sebagian orang dan sebagai penjahat bagi yang lain. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa dia telah memainkan peran krusial dalam mengakhiri salah satu ancaman terbesar terhadap dinasti Umayyah. Sejak saat itu, nama Hajjaj akan selalu dikenang sebagai sosok yang berani menantang batasan, bahkan dengan mengorbankan kesucian Mekah demi menegakkan kekuasaan dan ketertiban. Keempat, pemerintahan yang keras. Hajjaj bin Yusuf
seorang nama yang selama masa dinasti Umayyah dikenal luas di seluruh dunia Islam, bukan hanya karena keberaniannya dalam menaklukkan musuh, tetapi juga karena kontroversi yang menyelimuti pemerintahannya yang keras. Ia bukanlah penguasa yang dikenal karena belas kasih atau diplomasi, tetapi lebih karena kekuatan tangan besinya dalam menegakkan kekuasaan. Bagi banyak orang, Hajjaj adalah simbol dari ketegasan dan disiplin yang luar biasa. Namun, bagi yang lain, dia adalah lambang kekejaman tanpa ampun. Setelah memenangkan berbagai pertempuran penting dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj diangkat menjadi gubernur Irak pada tahun 694 Masehi. Irak pada masa itu adalah wilayah yang penuh dengan gejolak politik, ekonomi, dan sosial. Rakyatnya dikenal sulit diatur, dengan banyak pemberontakan yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Damaskus. Hajjaj diutus ke sana bukan hanya untuk memerintah, tetapi untuk menertibkan wilayah yang dianggap sudah terlalu lama memberontak. Sejak awal kedatangannya di Kufah, salah satu kota terbesar di Irak, Hajjaj menunjukkan niatnya untuk memerintah dengan cara yang keras. Dalam pidato perdananya, ia berdiri di hadapan rakyat dengan tatapan tajam. Suaranya menggelegar saat ia memperingatkan bahwa ia datang bukan untuk membujuk atau merayu, tetapi untuk menghukum mereka yang tidak patuh. Kalian adalah sekumpulan pemberontak yang terbiasa hidup tanpa aturan. Aku akan mengajarkan kalian arti dari disiplin. Serunya, seraya mengangkat cambuknya tinggi-tinggi sebagai tanda bahwa ia tak segan-segan menggunakan kekerasan. Dari awal, Hajjaj mengirimkan pesan jelas bahwa toleransi terhadap pemberontakan telah berakhir. Salah satu kebijakan paling kontroversial Hajjaj adalah penerapan pajak yang ketat, terutama terhadap orang-orang non-Arab. Di bawah kepemimpinannya, pajak yang dibebankan kepada para petani dan masyarakat miskin meningkat drastis. Tidak hanya itu, Hajjaj memerintahkan hukuman berat bagi mereka yang terlambat atau gagal membayar pajak. Banyak dari rakyat Irak yang hidup dalam ketakutan, khawatir akan hukuman cambuk atau bahkan eksekusi jika tidak mematuhi aturan-aturan baru yang diterapkan oleh Hajjaj. Namun, bukan hanya kebijakan ekonomi yang membuat Hajjaj terkenal kejam. Ia juga dikenal karena cara brutalnya dalam menumpas pemberontakan. Ketika terjadi pemberontakan besar di bawah kepemimpinan Abdul Rahman bin Muhammad, seorang tokoh yang memimpin gerakan perlawanan di Irak, Hajjaj merespons dengan cepat. Pasukan pemberontak yang mencoba melawan dihancurkan tanpa ampun, dan Hajjaj memerintahkan penangkapan serta eksekusi ratusan orang yang terlibat, termasuk anak-anak dan wanita. Kota-kota yang dianggap mendukung pemberontak diperlakukan dengan kekerasan, rumah-rumah dihancurkan, dan banyak warga yang dipaksa untuk hidup dalam ketakutan. Salah satu peristiwa paling mencolok yang menggambarkan kekejaman Hajjaj terjadi di kota Wasit, sebuah kota yang ia dirikan sebagai pusat pemerintahan baru di Irak. Di sana, Hajjaj membangun penjara besar untuk menampung ribuan tahanan politik. Kondisi penjara ini terkenal sangat mengerikan. Para tahanan hidup dalam keadaan yang hampir tak manusiawi, seringkali tanpa makanan yang cukup, terkurung dalam sel-sel sempit yang penuh sesak. Banyak yang mati karena kelaparan, penyakit, atau eksekusi langsung. Bagi Hajjaj, ini adalah cara untuk menegakkan ketertiban dan memastikan bahwa tak ada lagi yang berani melawan kekuasaan dinasti Umayyah. Namun, di balik semua kekejaman ini, Hajjaj juga seorang yang efisien. Di bawah pemerintahannya, wilayah Irak yang tadinya penuh pemberontakan akhirnya menjadi stabil. Hajjaj memperbaiki sistem irigasi, meningkatkan produksi pertanian, dan mengamankan jalur perdagangan. Meski caranya brutal, Hajjaj berhasil menciptakan keamanan yang belum pernah dialami Irak dalam waktu lama. Stabilitas ini membuatnya dihormati oleh sebagian kecil kalangan elit, meski kebanyakan rakyat biasa hidup dalam ketakutan. Namun,
kemarahan dan ketakutan rakyat terhadapnya tidak pernah benar-benar padam. Ketika Hajjaj wafat pada tahun 714 Masehi, berita kematiannya disambut dengan sukacita di seluruh Irak. Orang-orang keluar dari rumah mereka, merayakan kebebasan dari rezim tangan besi yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun. Di banyak tempat, namanya bahkan dianggap sebagai simbol dari kekejaman, dan kisah-kisah tentang kekerasan dan kekejamannya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Meski begitu, sejarah tak bisa melupakan bahwa Hajjaj bin Yusuf adalah sosok yang kompleks. Dia adalah penguasa yang berhasil menegakkan stabilitas di wilayah yang sangat sulit, tetapi dengan harga yang sangat mahal, nyawa, darah, dan rasa takut yang mendalam. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu penguasa paling kontroversial dalam sejarah Islam. Kelima, reformasi bahasa Arab dan Al-Quran. Pada awal abad ke-8, di tengah gejolak politik dan pemberontakan yang menghiasi dunia Islam, Hajjaj bin Yusuf, seorang tokoh yang dikenal karena kekejamannya, melakukan sebuah reformasi yang berpengaruh besar hingga masa kini. Meski lebih sering diingat karena pemerintahannya yang keras, Hajjaj juga memainkan peran penting dalam melindungi dan memperbaiki bahasa Arab, serta memastikan kemurnian Al-Quran di seluruh wilayah kekhalifahan Umayyah. Di masanya, bahasa Arab telah tersebar luas ke berbagai wilayah yang baru saja ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Namun, penyebaran ini membawa masalah baru. Orang-orang non-Arab seperti Persia, Berber, dan lainnya mulai memeluk Islam dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar agama dan pemerintahan. Hal ini menciptakan tantangan besar karena banyak dari mereka kesulitan membaca Al-Quran dengan benar, mengingat bahasa Arab klasik yang digunakan dalam Al-Quran tidak memiliki tanda baca atau penanda vokal yang jelas. Ketika Hajjaj menjadi gubernur di Irak, ia segera menyadari bahwa ada kebutuhan mendesak untuk standarisasi dan pembenahan bahasa Arab agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat non-Arab yang semakin banyak jumlahnya. Kekeliruan dalam membaca dan memahami Al-Quran bisa menyebabkan salah tafsir yang fatal, dan sebagai seorang pemimpin yang disiplin, Hajjaj tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Hajjaj kemudian memanggil para ahli bahasa dan penulis, termasuk dua tokoh penting dalam sejarah linguistik Arab, yaitu Nashr bin Ashim dan Yahya bin Ya'mar. Mereka adalah ahli tata bahasa yang dipercaya Hajjaj untuk memulai reformasi besar dalam sistem penulisan bahasa Arab. Di bawah perintahnya, mereka menciptakan sistem tanda baca baru, termasuk penambahan tanda-tanda diakritik seperti titik-titik di atas dan di bawah huruf untuk membedakan huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa. Ini adalah salah satu inovasi paling revolusioner dalam sejarah bahasa Arab, karena sebelum itu banyak huruf Arab yang tampak serupa sehingga bisa menimbulkan kebingungan dalam pembacaan. Selain itu, untuk membantu non-Arab yang belum terbiasa dengan sistem fonetis bahasa Arab, Hajjaj juga memperkenalkan harakat, yaitu tanda-tanda vokal yang ditempatkan di atas atau di bawah huruf. Harakat ini membantu pembaca mengetahui bagaimana cara mengucapkan kata dengan benar. Dengan penambahan ini, Al-Quran dapat dibaca dengan lebih akurat oleh umat Muslim dari berbagai latar belakang etnis dan bahasa. Reformasi ini tidak hanya mempengaruhi cara orang membaca Al-Quran, tetapi juga memperkuat kesatuan bahasa di seluruh kekhalifahan yang luas. Di Irak, Persia, dan wilayah lain yang dikuasai dinasti Umayyah, orang-orang mulai menggunakan sistem baru ini dalam pembelajaran agama dan komunikasi sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi stabilitas kekhalifahan karena menyatukan berbagai bangsa di bawah satu bahasa yang disempurnakan. Di sisi lain, reformasi Hajjaj juga dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Umayyah.
Dengan menyatukan bahasa dan cara membaca Al-Quran, Hajjaj memastikan bahwa rakyat di seluruh wilayah kekhalifahan tetap berada di bawah pengaruh kuat pemerintah pusat tanpa ada perbedaan atau kesalahpahaman dalam agama yang bisa memicu perpecahan. Namun, meski reformasi ini berhasil menciptakan sistem yang lebih baik untuk membaca Al-Quran dan memperkuat bahasa Arab, langkah-langkah Hajjaj tidak luput dari kritik. Sebagian orang menilai bahwa reformasi ini adalah bentuk kontrol pemerintah yang terlalu kuat atas agama. Di tengah ketakutan akan kekejamannya, banyak yang berpendapat bahwa Hajjaj lebih tertarik pada stabilitas politik daripada pada kemurnian agama. Namun, yang jelas, reformasi ini memberi dampak yang sangat besar dan terus berlanjut hingga sekarang. Reformasi bahasa yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf adalah warisan yang melampaui masa kekuasaannya. Meskipun ia sering dikenang sebagai penguasa yang kejam, karyanya dalam standarisasi Al-Quran dan bahasa Arab telah membantu menjaga kemurnian kitab suci dan bahasa Islam di seluruh dunia. Al-Quran yang kita baca hari ini dengan tanda baca dan harakat yang memudahkan pembacaan adalah sebagian dari warisan Hajjaj bin Yusuf, seorang tokoh kontroversial namun berpengaruh dalam sejarah Islam. Meski banyak dipuji karena prestasinya, Hajjaj juga banyak dicaci karena kekejamannya, terutama dalam menghadapi musuh-musuh politiknya. Namanya tetap menjadi sosok yang kuat dalam sejarah awal Islam